Konnichiwa minasan. Watashi wa Ichihiro no Surinengshi desu. Konkai wa bunke o happyoshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Oke minasang, di sini saya akan membahas tentang beberapa daftar persamaan kotoba ya minasang. Tetapi sebelum saya membahas tentang daftar persamaan kotoba, di sini saya akan membahas penjelasan tentang ketika gitu, ketika kita ada keinginan atau istilah ketika ada keinginan ya minasang. Nah, istilah ketika ada keinginan pribadi atau memberi sesuatu gitu kan kepada orang lain sebagai hadiah misalnya gitu ya kan. Nah, bisa menggunakan konteks tapi. Permintaan halus ya minasang, kayak yang sebelumnya di video sebelumnya, permintaan halus itu bisa menggunakan tapi ya minasang, kayak ga gitu, kedo itu bisa ya minasang. Dan konteksnya yaitu merendahkan terlebih dahulu sebelum meminta gitu ya kan. Kemudian dan tidak menggunakan ungkapan yang berlebihan tapi menggunakan ungkapan yang sebaiknya. Merendah ya, sebaiknya itu dalam konteks merendah untuk konteks barang ataupun kegiatan, maupun kita minta tolong atau misalkan minta sesuatu gitu ya kan. Minta tolong kegiatan kan konteksnya minta tolong bisa gitu ya kan. Meminta sesuatu itu kayak misalkan meminjam atau apa gitu ya kan minasang. Nah, kita tuh alangkah baiknya menggunakan konteks merendah ya minasang. Nah, contohnya seperti ini, sumimasen warui desu ga atau warui desu kedo ya minasang. Okane o karite mo ii desu ka, misalkan kita lagi butuh uang gitu ya kan. Nah, maaf sedikit buruk gitu, apakah boleh meminjam uang, seperti itu ya minasang. Jadi kalau seandainya kita ada keinginan, tentunya kita juga tidak boleh menggunakan kata-kata kasar agar orang tersebut memberikan keinginan gitu ya kan, memberikan keinginan kita, baik itu dalam bentuk barang ataupun bentuk kegiatan atau usaha ya minasang. Kemudian di sini contoh lagi ada sumimasen korewatsu maranai mono des dozo gitu kan. Ini posisi sebagai merendah saat memberi hadiah juga itu ya kan. Selain kita meminta, tentunya kita juga harus memberi. Nah, konteksnya sama, kita juga harus merendah ya minasang agar orang lain juga mau menerima pemberian kita gitu ya kan. Artinya maaf, ini adalah barang yang membosankan atau tidak menarik ya minasang, silahkan gitu, seperti itu ya minasang. Jadi merendah ya, di sini tuh sumaranai kan, nih sumaranai mono artinya barang yang tidak menarik atau barang yang membosankan gitu ya kan. Seperti itu ya minasang. Nah, di situ konteksnya tuh bukan berarti barangnya tuh maksudnya tidak menarik terus kita ngasih ke orang ya, bukan, tapi istilahnya tuh gitu ya kan. Istilahnya kalau misalkan kita memberikan ke orang tuh jadi kayak maaf gitu ya kan, maaf ini barangnya ini barang yang membosankan atau ini barang yang menarik gitu, silahkan gitu, seperti itu ya minasang. Tapi barangnya ya mungkin bagus apa aja itu, tapi kan kalau misalkan digunakan seperti itu artinya konteks merendah agar orang itu menghargai pemberian dari kita, seperti itu ya minasang. Lanjut kita ke pembahasan ya. Pembahasan di sini yaitu membahas tentang persamaan kotoba ya minasang. Nah, persamaan kotoba yang pertama itu ada ini minasang, ada taikeng suru, yaitu artinya mencoba berpengalaman, atau taikeng di sini juga sama ya, taikeng suru itu bisa artinya mencoba berpengalaman atau berpengalaman, seperti itu ya minasang. Kemudian ada kotoba selanjutnya yaitu saisho yang artinya untuk yang pertama, atau mazu pertama-tama, atau hajime awal-awal, dan ichibang yang pertama. Ini konteksnya sama ya minasang. Kemudian di sini ada kochira koso. Kochira koso disinilah, kochira koso disinilah. Jadi kochira itu kan di sini. Koso ini artinya lah sebagai penegas saja ya minasang. Jadi kochira koso artinya disinilah, koso ini sebagai penegas, seperti itu ya minasang.
Kemudian di sini juga ada dakara koso yang artinya oleh karena itulah ya. Dakara itu oleh karena itu. Kemudian ini dakara tuh sama dengan deskara ya minasang. Deskara itu kan oleh karena itu. Kemudian koso juga sama di sini tuh lah ya. Koso sebagai lah. Kemudian ada syukang. Syukang ini kebiasaan ya minasang. Syukang artinya kebiasaan. Kemudian ada saiking. Saiking ini sama dengan konogoro ya minasang, yang artinya akhir-akhir ini seperti bungkya kemarin yang saya jelaskan tentang saiking dengan konogoro itu ya minasang, sama artinya akhir-akhir ini. Kemudian di sini ada dekyurudake atau naru beku, artinya sedapat mungkin ya minasang. Dekirudake atau naru beku itu sedapat mungkin sama ya. Kemudian di sini ada suiei renang, ada oyogimas yang artinya berenang, ini sama ya minasang. Kemudian di sini ada choking simas yang artinya menabung. Kemudian ada tamemas juga artinya mengumpulkan uang, ada kasegimas yang artinya menabung. Nah, di sini konteksnya sama, menabung atau menghasilkan uang atau mengumpulkan uang. Jadi konteksnya sama, bisa menggunakan choking simas atau tamemas atau kasegimas. Seperti itu ya minasang, sama-sama mengumpulkan uang atau menghasilkan uang. Di sini juga kemudian ada shikarimas yang artinya memarahi dan ada okorimas yang artinya marah. Apa sih perbedaan shikarimas sama okorimas? Kalau shikarimas sebenarnya memarahi itu marah bersifat mendidik ya minasang. Contohnya itu sensei atau orang tua, misalkan kayak guru marah di kelas gitu. Itu sebenarnya bukan marah tapi mendidik kita ya minasang, tapi karena bentuknya tegas gitu ya kan. Tapi sebenarnya itu sama dengan mendidik, begitupun orang tua. Jadi marah sama dengan mendidik ya minasang, mendidik kita. Nah, kemudian kalau okorimas itu artinya marah-marah secara umum, misalkan marah kenapa gitu, tapi tidak ada konteks mendidiknya, seperti itu ya minasang. Kemudian di sini ada tanomimas yang artinya meminta bantuan. Selain tanomimas juga ada onegaishimas ya minasang, yang artinya tolong. Ini sama-sama meminta bantuan atau tolong, sama ya antara tanomimas meminta tolong dan onegaishimas yang artinya tolong. Seperti itu ya minasang. Kemudian di sini ada ya minasang, di sini ada michi chuisimas, artinya waspada, hati-hati atau diperhatikan lebih. Di sini urgent ya gitu, konteksnya urgent, diperhatikan lebih. Nah, dalam konteks proyek juga misalkan waspada, hati-hati gitu ya kan minasang. Kemudian ada di sini ada ada michi kiwotsukemas, artinya hati-hati hal biasa, seperti itu ya minasang. Kemudian di sini konteks michi chuisimas sama michi ni yang michi ni chuisimas sama michi ni kiwotsukemas itu artinya sama, hati-hati atau berwaspada ya minasang. Tapi konteksnya di sini tuh lebih urgent ya. Kalau misalkan michi chuisimas itu urgent, kalau misalkan konteks urgent atau proyek gitu ya kan. Kalau michi ni kiwotsukemas itu artinya hati-hati hal biasa, seperti itu ya minasang. Kemudian di sini ada okonaimas yang artinya mengadakan, ada arimas, ada untuk benda mati atau diadakan atau mempunyai atau mengandung, seperti itu ya minasang. Di sini juga ada mochimas yang artinya membawa atau mempunyai, ini untuk kata benda, atau mote imas. Kemudian ada harimas yang artinya masuk atau mengandung komposisi, kayak contohnya hate imas yang terkandung misalkan di dalam sebuah makanan gitu ya kan. Misalkan hate imas apa gitu ya minasang, berarti terkandung apa, misalkan daging apa komposisinya atau apa. Kalau misalkan di Jepang pengen melihat komposisi yang hati-hati gitu ya kan minasang, kita harus memperhatikan kandungan dari apa sih makanan itu ya kan, komposisinya ya minasang, kalau misalkan pengen makan yang lebih hati-hati gitu ya kan. Nah, maka nanti ada tulisan hate imas juga itu ya minasang, bisa artinya terkandung gitu. Kemudian di sini ada iremas yang memasukkan, kemudian ada kirei yang artinya cantik, bersih, ini untuk semua golongan. Kemudian di sini juga ada ini ya minasang, ada utsukushi. Utsukushi juga artinya indah, elok, untuk pemandangan atau orang. Di sini tuh orang, konteks indah dipandang, orangnya itu indah, misalkan indah dipandang gitu ya minasang. Kemudian hongyakushimas itu menerjemahkan data atau secara tulisan gitu ya minasang.
Dan perbedaan dengan Suyakushimasu yaitu menerjemahkan secara lisan atau langsung, bisa melalui chat juga itu bisa ya minasang. Kemudian di sini ada dorobo pencuri, ada mesumimas yang artinya mencuri. Kalau dorobo pencuri, kalau mesumimas artinya mencuri. Kemudian ada keisatsu yang artinya polisi, ada keikang juga polisi ya minasang. Kemudian ada nemurimas artinya tertidur, ada nemas yang artinya tidur. Berarti perbedaan nemurimas dengan nemas itu artinya apa minasang? Kalau nemurimas itu kayak tertidur gitu, misalkan ketiduran atau sedang tidur ya, misalkan kayak tertidur gitu ya kan. Nah kalau misalkan nemas itu kan bisa akan tidur atau telah tidur gitu ya, konteksnya seperti itu. Kemudian ada nakama, ada ini juga nakai, ada nakayoshi ya kan minasang, terus ada tomodachi, ada shinyu, kemudian ada yujing ya kan. Di sini artinya itu, di sini ada nakama, teman akrab, ada nakai artinya akrab, ada nakayoshi juga teman akrab atau teman baik, kemudian ada tomodachi teman, ada shinyu ya sahabat, kemudian ada yujing sahabat biasa aja atau teman biasa aja. Ini konteksnya sama ya minasang. Kemudian di sini juga ada persamaan kotoba yaitu akemas membuka, membukanya bebas ya minasang. Terus ada hikimas yang artinya menarik atau membuka tarik ya, kayak misalkan laci gitu kan, kayak hiki dasi berarti laci, berarti itu kan tarik ya minasang. Sama ya kayak hirakimas membuka kuncup atau rekat. Jadi di sini tuh persamaannya sama ya, artinya membuka gitu ya minasang, akemas, hikimas atau hirakimas juga. Kemudian di sini ada denki o sukemas artinya menyalakan listrik, dan kemudian denki o iremas yang artinya memasukkan aliran listrik, sama aja dengan menyalakan. Seperti itu ya minasang. Kemudian ada denki denki o kesimas mematikan listrik, dan ada denki o kirimas yang memutuskan aliran listrik atau mematikan. Sama ya minasang. Kemudian di sini juga ada kibung atau choshi. Ini tuh artinya kondisi ya minasang. Bisa kondisi kata benda atau kondisi makhluk hidup gitu ya. Taichou guai juga sama, itu kondisi ya minasang, sama. Kemudian ada shugo yang artinya berkumpul atau tempat kumpul. Ada sugo juga yang artinya keadaan senggang ya minasang. Di sini kan shugo-nya kayak gini ya tulisannya. Kalau misalkan ini sugo itu artinya keadaan senggang atau untuk janji bertemu, yaitu tentang waktu, seperti itu ya minasang. Kemudian ada sonogo dan sonoato, artinya sama setelah itu ya, sonogo setelah itu, sonoato juga setelah itu. Kemudian ada imas, ada untuk manusia, hewan, ya bisa diartikan juga selain ada, bisa artinya mempunyai, seperti itu ya minasang. Kemudian ada mochimas yang artinya membawa atau mempunyai benda. Di sini sama dengan arimas ya minasang. Jadi selain arimas, membawa, mempunyai juga bisa menggunakan mochimas ya minasang. Kemudian di sini ada shimemas yang artinya menutup bebas ya minasang. Menutup bebas. Nah, kalau misalkan ini itu adalah tojimas yang artinya menutup, konteks kuncup. Kemudian seperti itu ya minasang. Kalau shimemas tuh konteksnya itu menutup bebas, kalau ini konteks kuncup, seperti itu ya minasang. Kemudian ada kanjimas yang artinya merasakan. Di sini konteksnya panca indera atau keadaan, bisa diartikan sesuatu atau sesuatu untuk semua hal panca indera seperti rasa, tekstur, suara, bau, dan bentuk ya minasang, seperti itu. Nah, di sini juga ada kimochi, perasaan. Ini perasaan tentang hati ya. Ini kimochi tentang perasaan hati gitu. Atau yaki, contohnya yaki kimochi artinya cemburu. Kemudian ada uresi, itu senang, perasaan hati juga sama dengan kimochi. Kemudian ada tanoshi, senang, konteks panca indera atau keadaan, berarti sama dengan kanji mas, seperti itu ya minasang. Kemudian di sini ada umai yang artinya mantap, bagus, enak. Contohnya umaku ikimasta, artinya telah berjalan dengan mantap atau telah berjalan dengan bagus atau telah berjalan dengan enak, seperti itu ya minasang. Di sini ada kotoba lainnya, itu ada ki canto dengan rapi, ada canto juga sama artinya dengan benar. Di sini kalau dengan rapi kan berarti rapi ya udah pasti tersusun gitu ya kan. Terus canto juga dengan benar itu teratur, seperti itu ya minasang. Di sini ada fusigi juga, kemudian fusigi yang artinya aneh atau ajaib, ada okasi aneh juga ya minasang. Kemudian ada yang aneh.
Seperti itu ada fusigi, okashi, heng, aneh itu kan. Ini tuh konteksnya sama ya minasang, sama-sama memiliki arti aneh. Kalau fusigi juga bisa diartikan ajaib, kalau okashi itu bebas, hal yang menarik tapi aneh gitu. Kemudian kalau heng tidak pada biasanya atau konteks negatif gitu ya, seperti itu ya minasang. Kemudian di sini ada nani owa suremasta artinya melupakan. Kemudian ada nani ni arimas yang artinya menemui kepada. Ni aimas sumimas yang ni aimas menemui kepada, misalkan kayak tomodachi ni aimas artinya menemui kepada teman. Seperti itu ya minasang. Kemudian di sini ada nani o kotaemas artinya menjawab, konteks soal pertanyaan atau soal. Kemudian ada nani o henji shimas yang artinya menjawab, yaitu konteks perintah atau konfirmasi. Seperti itu ya minasang. Kemudian di sini ada hensing artinya balasan pesan. Kemudian sinimas artinya mati gitu ya kan. Ini untuk film atau hewan. Kemudian ada nakunarimas artinya meninggal dunia, menjadi tidak ada, yaitu untuk konteks manusia. Nah, minasang, kemudian ada bikuri suru artinya kaget, tulisan atau spontan lisan seperti itu. Kemudian di sini ada odoro kimas yang artinya terkejut, sama ya minasang, berarti bikuri shimas dengan odoro kimas yang artinya sama-sama terkejut atau kaget. Kemudian di sini ada angsing shimas yang artinya lega, tenang, tentang kekhawatiran, misalkan kayak khawatir tentang sesuatu, misalkan kayak ternyata sesuatu itu baik-baik saja gitu, berarti angsing shimas artinya lega atau tenang. Kemudian di sini ada angzeng shimas artinya aman. Kemudian ada juga di sini yasei atau yasemas artinya kurus, konteks badan. Kemudian ada hosoi juga artinya kurus, ramping, konteks badan atau benda ya minasang. Berarti perbedaannya yasei dengan yasemas itu untuk badan saja. Kalau misalkan hosoi itu kurus, ramping, konteks bisa buat badan atau benda juga bisa ya minasang. Kemudian ada okoshimas yang artinya terlambat atau konteks terjadwal. Seperti itu. Ada okuremas juga di sini artinya terlambat dalam konteks bebas ya minasang. Kemudian ada yoku dengan baik atau sering. Kemudian jitsu atau honto artinya sebenarnya gitu ya kan. Kemudian ada kitanai artinya kotor, ada yogoremas juga artinya kotor. Di sini kalau misalkan kita baru mengetahui tentang sebenarnya itu adalah honto, di sini juga kita bisa menggunakan jitsu, itu artinya sebenarnya. Kemudian kotor juga kan kita kenal menggunakan yogoremas, ternyata kitanai juga sama artinya kotor. Seperti itu ya minasang tentang persamaan kotoba. Kemudian di sini ada kanasi juga nih, lanjut ya minasang. Ada kanasi artinya sedih, beragam gitu, untuk beragam hal gitu. Ada sabisi artinya kesepian, yaitu sedih juga ya sama minasang. Kemudian ada tochude artinya dalam atau tengah keadaan, misalkan di tengah perjalanan atau di tengah misalkan kegiatan sekolah atau apa, itu bisa menggunakan tochude ya minasang, kayak dalam tengah keadaan, tergantung keadaannya dalam kondisi apa. Kemudian ada osewa ni narimas artinya maaf akan merepotkan. Di sini awal pertemuan, misalkan baru bertemu dengan rekan kerja gitu, misalkan osewa ni narimas gitu, maaf akan merepotkan. Ini untuk awal pertemuan, bentuk sopan ya minasang. Kemudian ada osewa ni narimasta. Nah, di sini terima kasih telah direpotkan. Kalau misalkan untuk awal pertemuan kita menggunakan osewa ni narimas gitu ya kan. Kemudian kalau misalkan untuk akhir pertemuan itu kan biasanya osewa ni narimasta yang artinya terima kasih telah direpotkan, akhir hubungan bekerja gitu ya kan. Seperti itu ya minasang. Mungkin itu saja sih untuk pembahasan materi kali ini. Untuk kekurangannya saya mohon maaf ya minasang. Ja mata asta.